rekomendasi apakah ada formatnya? Apakah mahasiswa baru harus ada LOA? Sampai kapan sih deadline pendaftarannya? Halo guys, welcome to EduFit Education with Fit. Balik lagi sama aku Fitria. Gimana kabar kalian semua? Semoga happy, cerah ceria ya, tidak berawan seperti cuaca hari ini. Jadi guys, gimana? Udah pada daftar beasiswa unggulan belum? Karena ternyata dibukanya itu tanggal hari ini ya. Mungkin kalau misalnya aku upload hari ini, berarti emang hari ini tanggal 3 Agustus loh. Beasiswa unggulan apa sih gitu? Ini tuh udah aku bahas lengkap banget guys, mulai dari persyaratannya dan juga berkas-berkas yang harus kalian kumpulin ya. Jadi kalian bisa cek dulu video aku yang sebelumnya ya, mengenai bahas tuntas berkas dan juga persyaratan beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu favorit banget ya. Aku aja buat video di TikTok rame karena memang beasiswa unggulan se-worth it itu dan sebanyak peminatnya. Jadi kali ini tuh aku akan membahas pertanyaan-pertanyaan atau Q&A. Itu banyak banget ditanyain di kolom komentar di TikTok dan juga Instagram. Jadi aku sengaja buat video ini biar kalian bisa terjawab gitu ya. Jadi kalian bisa ulangi gitu kalau misalnya ada pertanyaan yang sebenarnya udah aku jawab juga kepada yang lain gitu, agar kalian tahu. Pertanyaannya ini tuh mulai dari persyaratan umum ya ke persyaratan khusus dan juga berkas-berkas. Akan bagi ketiga bagian tersebut. Gimana sih dapat LOA itu? Apakah boleh pakai yang screenshot? Menurut rekomendasi apakah ada formatnya? Harus minta ke siapa? Apalagi bagi mahasiswa baru yang belum deket ke dosen, dan gimana sih cara buat mintanya? Sebenarnya ini banyak banget pertanyaannya ya, mulai dari LKTM yang belum jadi gimana, terus tuh UKBI ya yang persyaratan berbahasa Indonesia, TOEFL, IELTS dan lain sebagainya. Apakah boleh yang unofficial? Aku akan bahas lengkap. Sebelumnya jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya. Kalian bisa aktifkan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan informasi dari aku ya, khususnya mungkin beasiswa-beasiswa yang saat ini sedang dibuka. Kita cek di Instagram dari Schoolfit ya, karena aku rutin banget membagikan informasi beasiswa di sana. Kalian juga bisa cek di yahoo_pjnt kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya. Misalnya mau ada tanya-tanya soal beasiswa atau tips bikin CV dan lain sebagainya, kalian bisa tanyakannya di yahoo_pjnt, ataupun kalian bisa cek di TikTok dari Schoolfit dan juga bisa gabung di channel Telegram dari Schoolfit ya. Terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dulu buat tonton video sebelumnya biar nyambung dengan pembahasan yang akan aku bahas kali ini. Kalau misalnya aku kecepatan, kalian bisa atur di kecepatan pemutarannya. Untuk link-link yang akan aku sebutkan gitu ya, link-link Cinakal ya. Kalian bisa cek aja di deskripsi box. Oke, udah siap? Jadi mungkin awalan dulu. Beasiswa unggulan Kemendikbudristek 2023 ini udah yang ke-17 di tahun 2023, yang sasarannya mulai dari masyarakat berprestasi, pegawai Kemendikbudristek, juga masyarakat ataupun mahasiswa disabilitas ya. Pertanyaan pertama mungkin dari ketentuan umumnya ya, siapa sih yang bisa mendaftar? Bisa mendaftar itu kalian mahasiswa S1, S2, S3 gitu, ada di perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri naungan Kemendikbudristek. Akreditasinya tuh minimal B, prodinya juga minimal B. Pertanyaannya gini, Kak, Apakah UIN bisa? karena UIN tuh beradanya di Kementerian Keagamaan, jadi tidak bisa ya. Prodi aku tuh akreditasinya tuh bukan B gitu C, karena prodi baru. Apakah masih bisa daftar? Kalian kalau misalnya univnya B gitu ya, gak apa-apa, coba aja dulu daftar kalau misalnya bisa untuk submit. Jadi coba aja dulu ya guys, karena kan itu ketentuan beasiswa unggulan bisa aja fleksibel, tapi seharusnya sih minimalnya punya akreditasinya B. Buat mahasiswa UIN, kalian bisa daftar beasiswa lain ya. Contohnya aja beasiswa Baznas. Bulan ini dan bulan sebelumnya itu banyak banget ya kategori beasiswa Baznas. Jadi kalian bisa daftar itu ya, dan ada juga beasiswa yang memang terbuka bagi semua universitas. Kalian bisa cek di Instagram dari Schoolfit. Persyaratan umum lainnya itu tidak sedang menerima beasiswa lain. Ini juga banyak pertanyaan, Kak, Aku udah daftar JFLS, apakah masih bisa daftar? sebelumnya udah aku bahas ya guys. Emang pengumuman JFLS ini tuh tanggal 19 Agustus. Sementara untuk beasiswa unggulan ini ditutup tanggal 17 Agustus. Dan di surat pernyataan beasiswa JFLS ini, kalian selama proses seleksi tidak diperkenankan untuk mendaftar beasiswa lain. Itu udah jelas banget ya. Jadi meskipun memang nantinya kan tidak tahu ya kalian lulus atau enggak. Jadi menurut aku ya cari aman aja, nggak usah daftar untuk beasiswa unggulan. Kalau misalnya kalian masih bisa daftar di tahun nanti gitu, kalau misalnya enggak
itu JFLS, bukan rezekinya di JFLS, mungkin kalian bisa coba di tahun selanjutnya. Itu saran aku, karena kalau kalian udah daftar JFLS, kalian memang udah berkomitmen sesuai dengan surat pernyataannya. Hanya berasal dari kelas reguler. Ada Yang banyak kan kelas internasional bisa nggak sih kak? Kenapa kelas karyawan nggak bisa? itu udah ketentuan dari pihak penyelenggaranya ya, dari Kemendikbudristek. Kenapa? Aku juga kurang tahu ya, tapi yang jelas itu hanya bagi kelas reguler aja. Selanjutnya itu kalian punya sertifikat, diutamakan punya sertifikat internasional ataupun nasional prestasi ya. Juga pasti Juaranya juara tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, apakah boleh dimasukin? boleh ya, tulisannya diutamakan. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada yang tingkat nasional ataupun internasional, adanya tingkat kabupaten lah atau ke provinsi, nggak apa-apa, lampirin aja, masukin semua sertifikat kalian yang ada ya. Itu kata award biasa unggulan juga, nggak usah terpaku harus ada nasional ataupun internasional, karena prestasi juga kan banyak ya, itu akademik, non akademik, kegiatan sosial. Misalnya kalian ada sertifikat volunteer, sertifikat kegiatan sosial lainnya, itu juga bisa dimasukin selagi memang di sananya emang bisa dimasukin gitu. Dan yang punya sertifikat ataupun nasional, internasional itu lebih bagus. Yang nggak punya prestasi juga coba aja dulu daftar ya, daripada penasaran kan, siapa tahu gitu kalian bisa terbantu di esainya, atau mungkin kalian di organisasinya aktif. Itu kan banyak poin ya, tidak hanya mungkin dari sertifikat prestasi akademik ataupun non akademik yang ada bukti sertifikatnya gitu. Komitmen untuk mempertahankan indeks prestasi semester itu 3 skala 4 untuk S1 dan juga 3,25 untuk S2 dan S3. IPK sendiri minimal itu 3,25 ya, kalau nggak salah nih, bisa lihat di sini ya. Nah kak, kalau misalnya aku IPS-nya memenuhi tapi IPK-nya enggak, itu gimana? Menurut aku gak apa-apa ya, daftar aja dulu. Tapi memang harusnya sih lebih dari yang diminta gitu. Persaingannya juga cukup ketat, bukan cukup ketat lagi, tapi memang ketat gitu, dari seluruh Indonesia. Beda kan kalau misalnya JFLS ya berarti warga Jabar doang. Kalau misalnya beasiswa yang ada Univ Mitra kan berarti cuma mahasiswa Univ Mitra doang. Sementara ini tuh kan hampir semua universitas di Indonesia pun yang kuliah di luar negeri juga bisa daftar gitu ya. Jadi kalian pastiin bagusnya memang lebih dari minimumnya. Tapi kalau misalnya kalian mau coba aja masukin, karena kan poin penilaian seperti yang aku sebutin banyak gitu ya, bukan cuma dari IPK ataupun lain sebagainya. Nah, kata award BU juga ada yang memang IPK-nya biasa-biasa aja tapi dia bisa lolos gitu. Jadi kan nggak ada yang tahu ya rezeki itu. Ini tuh ada surat rekomendasi. Ini pasti jadi pertanyaan, Gimana bikin surat rekomendasi? Harus minta ke siapa sih surat rekomendasi? Bagi maba itu yang nggak kenal dosen harus minta ke siapa kak rekomendasinya? buat surat rekomendasi formatnya kayak gimana, kalian bisa cek aja link di deskripsi box ya. Jadi itu ada lampiran surat-surat yang bisa kalian download ya gitu. Kalian mulai dari surat pernyataan pendaftar biasa unggulan, terus surat rekomendasi, suket aktif, itu tuh bisa kalian download. Surat rekomendasi harus minta ke siapa gitu, itu ke dosen ya. Bagusnya untuk mungkin maba ya, karena kan maba baru ya, ketemu dosen mungkin belum ya. Kata dosen kayak, siapa kamu, saya tidak kenal. Nggak mungkin sih, nggak mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya siswa baru, mendingan ke kepala sekolah, karena kan mungkin udah lebih tahu ya daripada yang di perkuliahan. Kan perkuliahan baru masuk. Sementara buat yang ongoing gitu, ongoing tuh bagusnya memang kepada yang jabatannya tinggi gitu guys. Misal dekan fakultas, kalau misalnya dekan fakultasnya sibuk, ke wadek atau wakil dekan gitu ya. Minimumnya nih kalau misalnya nggak ada, ke dosen wali, karena pastilah dosen wali bakal ngasih gitu. Kak, tapi gimana cara mintanya? Cara mintanya itu gini gitu. Tanyain dulu kebersediaan bapak atau ibu itu untuk memberikan rekomendasi saya di beasiswa unggulan, bersedia atau enggak gitu. Kalau misalnya bersedia, nanti kalian bilang kalau itu ada formatnya. Formatnya kasihin ini gitu. Nanti juga pasti bapaknya itu walaupun nggak kenal kalian akan meminta track record atau jejak prestasi dan juga organisasi ataupun kelebihan-kelebihan kalian yang dimasukin di surat rekomendasi itu ya. Kalau misalnya sibuk, memang ya aku juga pernah beberapa kali minta surat rekomendasi. Misalnya sibuk, itu tuh bisa jadi kita yang isinya, terus nanti tinggal ditandatangan sama dicap. Maksudnya tinggal dilihat sama dosennya. Ya kalau dosennya ada waktu gitu ya buat nulis atau ngetiknya, nggak sibuk, itu juga bisa nanti diisiin sama dosennya. Kalian tinggal ngelis aja di chat atau kamu mungkin langsung gitu. Intinya komunikasiin dulu aja ke dosen kalian. Oke, buat surat rekomendasi mungkin clear. Lanjut, karena buat persyaratan umum dan juga persyaratan khusus mungkin hampir sama aja ya. Intinya aku ngebahas berkas-berkasnya. Nah, buat berkas nih ada letter of acceptance. Apakah itu bagi masa ongoing juga? Enggak ya, jadi LOA atau letter of acceptance, bukti kalian diterima di kampus, itu hanya bagi mahasiswa baru. Itu apakah bisa screenshot kak? Baiknya itu dihindari screenshot. Biasanya itu tuh berupa file gitu ya. Kalian mungkin bisa minta ke bagian kemahasiswaan kampus. Biasanya
Fakultas, kalian bisa minta dulu ke fakultas, tanyain mana cara buat A gitu ya, agar gak pakai yang screenshot. Kalau misalnya memang gak bisa dan susah atau yang lainnya, mungkin screenshot bisa jadi pilihan terakhir ya, daripada kalian gak daftar kan karena bingung LOA-nya apa gitu ya, daripada gak diisi, mungkin itu bisa jadi pilihan terakhir. Tapi upayakan dulu untuk bisa pakai yang file gitu, agar kan ini tuh banyak ya pendaftarnya, jadi jangan sampai kita ngisinya asal-asalan. Formatnya apa, kalian bisa cek aja di akun di pendaftarannya ya, apakah mungkin formatnya PDF atau JPG atau PNG, itu harus disesuaikan juga ya, karena itu ngaruh banget guys. Kalau misalnya kalian kegedean filenya atau mungkin harusnya diminta PDF tapi kalian ngelampirinnya JPG, itu kan gak akan terbaca ya di sistemnya. KTP gitu, keduanya ya masuk aktif dan juga mahasiswa ongoing, karena KTP punya ya semua. Suket aktif kuliah, Kak, Suket aktif kuliah apakah boleh pakai yang kampus? Sebenarnya kampus aku juga sama ya. Kalau suket aktif kuliah itu udah ada ya di kampus. Tapi memang kalau misalnya beasiswa unggulan ini udah nyiapin formatnya, sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin kalian pakai format yang ditentukan oleh beasiswa unggulan gitu. Kalian tetap gak bisa gitu ya dari pihak kampusnya, itu mungkin bisa tanyakan ke helpdesk dari beasiswa unggulan ya. Next, kartu tanda mahasiswa. Gimana sih kalau misalnya belum punya KTM? Maba emang belum punya KTM ya. Kalau misalnya yang ongoing itu tuh kalian bisa tanyakan gitu, bisa nggak sih ada scanannya doang gitu untuk dilampirkan di beasiswa unggulan, fotonya atau apa gitu, tanyakan dulu aja, usahakan dulu gitu. Ijazah dan juga transkrip nilai ini tuh bagi mahasiswa baru ya, baik S1, S2, S3, karena kan berarti kalian ada jenjang sebelumnya kan, sebelum masuk ke jenjang yang sekarang itu. Transkrip ya, itu tuh yang ada di ijazah ya buat mahasiswa baru itu. Karena aku udah nanya gitu ya, dan di sosialisasi FBU Jabar, forum beasiswa, aku udah denger emang itu tuh yang ada di ijazah ya. Mahasiswa ongoing itu melampirkan KHS semester 1 ataupun 2. Guys, ini banyak banget pembahasannya ya. Kalau misalnya aku nggak cukup, ini kita next di part 2 ya. Tapi semoga aja cukup. Jadi kalian bisa, jangan lupa buat klik like dan juga subscribe dan juga share-nya, komen juga kalau misalnya ada pertanyaan yang terlewat ya. Selanjutnya itu ada berkas sertifikat bahasa Indonesia, baik bagi kalian S1, S2, S3 yang daftarnya di perguruan dalam negeri ataupun luar negeri gitu. Tanya juga ke beberapa award, emang ini tuh ya baru-baru ini ya, kalau nggak salah sih dari tahun 2022 ya, ada ketentuan dimana kalian harus melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Indonesia. Gimana sih Kak untuk cara tesnya? Jadi tesnya kalian bisa masuk di web UKBI ya. Pokoknya link di deskripsi box. Jadi nanti tuh tampilannya di sini dan ada panduannya guys. Mungkin kalau misalnya nanti aku akan bahas panduan lengkap gitu ya untuk tes UKBI ini ya. Ada paket-paketnya. Jadi kalian bisa pilih paket 1, 2 atau 3. Tapi yang cepet keluar untuk sertifikatnya jadi paket 1 aja. Itu nggak ada minimal skor ya untuk saat ini, dan tes aja gitu, nanti lampirkan sertifikatnya. Dan kalau nggak salah cuma beberapa hari gitu untuk nanti sertifikatnya bisa keluar. Jadi kalau misalnya nih ya ngeload gitu ya, ngeload di akunnya, kalian bisa persiapkan dulu guys berkas-berkasnya gitu ya, mungkin at least buat akunnya dulu. Nah biar servernya nggak down, kalian jangan dulu lihat-lihat dulu, kalian persiapkan dulu berkas-berkasnya, karena sebenarnya itu udah ada di buku panduannya gitu. Kalian bisa cek di deskripsi box buat download, atau kalian bisa cek video aku gitu ya, biar gak bingung ngebagi-bagiin untuk S1, S2, S3 apa aja berkas-berkasnya. Buat tes UKBI sendiri ini tuh bayar ya guys, kalau nggak salah bagi mahasiswa itu 100.000 ya. Nah ya Kak, aku udah pernah gitu ya yang pas SMA, apakah harus bikin lagi? Menurut aku bagusnya bikin lagi ya, karena kan kalian udah bukan SMA lagi. Kalau mahasiswa baru ya tetap aja kan udah jadi mahasiswa, jadi bisa ambil ulang gitu ya tesnya. Untuk tesnya sendiri kalau nggak salah seperti tes TOEFL ataupun IELTS yang ada tenggang waktunya ya 2 tahunan kalau nggak salah. Nah terus kalau misalnya sertifikat bahasa Inggris Kak, apakah wajib? Nah sebenarnya sertifikat bahasa Inggris ini tuh wajib bagi kalian yang mengambil perguruan tingginya itu di luar negeri, sementara buat yang dalam negeri itu nggak wajib ya. Tapi kalau misalnya kalian ada, itu tuh lebih bagus ya, berarti kan kalian dilihat bahwa kalian tuh punya kemampuan berbahasa Inggris gitu. Mungkin ada yang bisa Perancis, Jepang, ataupun yang lainnya juga Turki, sebenarnya bisa aja lampirkan. Bukan hanya di lampiran sertifikat bahasa, kalian juga bisa masukin di sertifikat prestasi gitu. Aku menurut award ya guys. Kalau misalnya kalian punya, mendingan di upload aja gitu. Kak, apakah aku boleh upload yang unofficial?
Misalnya kalian yang perguruan tujuannya luar negeri, ya mungkin harusnya yang official ya, meskipun memang belum keluar, tapi kan katanya ya buat yang official itu biasanya dikasih scan-nya, atau kalian mungkin bisa minta scan-nya dulu aja kalau misalnya itu ada gitu ya yang resminya. Saya sendiri itu tuh bagaimana ketentuannya? S1 itu ada ketentuan ya. Kalau S1 kalau nggak salah dari 1000 sampai 1500, terus S2 S3 itu dari 1500 sampai dengan 2000. Untuk S1 sebenarnya cuma esai kontribusi ya. Apa kontribusi yang akan kalian berikan? Intinya apa kontribusi setelah kalian menyelesaikan studi ya. Untuk S2 S3 selain dari esai kontribusi ada rencana studi ya untuk S2 dan juga untuk proposal penelitian disertasi untuk S3. Guys, semoga dapat dipahami. Kalau misalnya ada yang terlewat, kalian bisa cek aja atau kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar ya. Intinya buat lolos itu ya kalian harus lengkapi setiap berkasnya ya. Jangan sampai ada yang terlewat, misal diminta KTM tapi kalian masukin KTP. Intinya jangan sampai ada yang terlewat. Kalian bisa list dulu, catat ya berkas-berkas apa yang harus kalian upload dan juga format-formatnya. Misal yang ini PDF, yang ini JPG, dan ini tuh ada misal maksimal ukurannya 2 MB. Jangan sampai ngelebihin, karena kalau kelebihan juga kan tidak baik. It is oke, cinta kepadamu tidak baik. Intinya yang berlebihan tidak baik ya. Penilaian itu banyak, tidak hanya dari esainya aja, atau tidak hanya dari IPK-nya aja, tidak hanya dari sertifikatnya aja, tapi dari keseluruhannya juga ya. Jadi kalian bisa persiapkan dari sekarang, karena ini tuh dari 3 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2023. Jangan sampai ada yang terlewat, karena sekecil apapun kesalahan kalian itu akan menjadi peluang orang lain, tapi ya kalian gak ada kesempatan untuk dapat beasiswa unggulan ini, karena ini worth it banget kan. Mulai dari biaya pendidikannya, terus tuh kalau nggak salah ada biaya buku ya untuk S2 S3 kalau nggak salah. Pokoknya banyak juga gitu ya, di cover sampai kalian lulus, karena kan ini maksimalnya kalian sedang berada di semester 3. Untuk seleksinya itu ada apa aja sih Kak? Jadi seleksinya itu ada seleksi administrasi dan juga wawancara ya. Apalagi mungkin kalau wawancara itu yang kalian lihat dari esai-esai yang kalian buat, berkas-berkas yang kalian masukin gitu, apakah benar yang masukin sesuai dengan diri kalian ya. Jangan dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangkan. Kayaknya nggak bakal ya ada yang dikurang-kurangin. Follownya jangan lupa follow. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar aja. Dan insya Allah aku akan ada live Instagram, ataupun mungkin nanti aku akan buat video tips and trick lolos beasiswa unggulan bersama dengan award beasiswa unggulan ya. Jadi kalian bisa komen aja dan juga follow TikTok, Instagram, dan Covid, dan juga yahoo_pjnt, karena info-infonya akan ada di sana ya. Kalau misalnya aku kecepatan, kalian bisa atur kecepatan pemutarannya, diperlambat, dan kalian bisa ulangi lagi aja ya guys, karena aku penuh memori guys. Oke, semangat pokoknya ya, karena untuk mendapatkan beasiswa perlu perjuangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tasyukur ederim.